Yodir tidak sengaja mendapat meteorit, dan menjadikannya harta karun. Setiap hari makan kentang goreng di atasnya. Tanpa diduga, ahli mengatakan, menurut analisis saya bertahun-tahun, ini pasti kotoran yang dibuang dari pesawat. Yodir mendengarnya, juga tidak peduli, karena dia selalu dekat dengan sampah. Suatu kali dia sembunyi di dalam tong sampah. Padahal berencana main petak umpet dengan orang tuanya. Tidak terpikirkan, orang tuanya melupainya. Semenjak itu, dia menjadi yatim piatu. Kemudian dia diadopsi oleh seorang pemburu. Pemburu menembak. Dia yang menangkap bebek, mengambil ahli kerjaan anjing. Kemudian dia dikirim lagi ke ternak sapi. Tetapi kali ini, dia ingin menghidupkan petasan di ekor sapi. Saat ingin menyalakan api, sapinya membuang gas. Akhirnya dia yang terkena. Dengan kelemahan Yodir, 11 tahun sudah mandiri. Kemudian Yodir tidak ingin diasuh oleh orang lain lagi, tetapi mengembara sendiri, sekaligus menemukan orang tuanya. Malam ini, Yodir melihat seekor anjing yang kakinya terluka. Kebetulan bertemu dengan pemilik anjing, Brandy. Sejak itu mereka tidak dapat dipisahkan. Yodir merasakan kehangatan keluarga darinya. Tetapi orang di sana mengatakan Yodir tidak tahu malu. Orang jelek malah mau gadis cantik. Sebenarnya Yodir sudah tahu dari awal. Brandy hanya ingin dia membantunya menghindari pernikahan. Bukan suka padanya. Hari ini, ayah Brandy menggembara di luar. Tepat pada waktunya untuk perubahan trek. Kakinya tersangkut di sana. Dia menyuruh anjingnya pulang meminta bantuan. Tetapi anjingnya malah bermain dengan Yodir, melupakan ayahnya. Tidak lama kemudian, datang mobil polisi. Ternyata kaki ayahnya menjadi pincang. Baru saja turun dari mobil, langsung menembak anjingnya. Lalu, penghubung antara mereka diputuskan oleh ayahnya. Malam itu Yodir memegang abu dari anjing itu. Ingin berpamit dengan Brandy. Dia mau pergi mencari orang tuanya. Yodir sampai di sebuah kota. Bekerja sebagai pembagi brosur. Seorang nyonya memberitahu Yodir, sampai kapan kamu mencarinya jika sendirian saja? Kamu pergi ke kantor polisi dan berikan gambaran. Kamu beritahukan seadanya. Mereka akan membantumu. Harus membayar $360 sekali. Akhirnya Yodir berniat menghasilkan $360 dulu. Lalu dia bekerja, pergi ke atap untuk membantu orang lain menstabilkan balon udara. Sekali naik, talinya langsung putus. Langsung dibawa oleh balon udara ke langit. Terbang setinggi dengan pesawat, kemudian menabrak menara besi, dan terjatuh. Tidak sengaja melihat informasi lowongan pekerjaan. Tertulis $360 kerja seminggu. Bisa juga, tetapi Yodir tidak berpengalaman. Tanpa sengaja, tiangnya menjadi rusak, minyaknya keluar, dan menyebabkan kebakaran. Akhirnya, Yodir dipecat. Tetapi Yodir juga mendapat $360. Hari kedua, dia mendapat gambarnya. Tetapi level polisi juga tidak seberapa. Soal mencari orang, malah menggambar ayahnya seperti dewa kematian. Ibunya seperti penjahat. Mencari sesuai ini, saya rasa takkan bisa menemukannya. Kemudian Yodir merasa tidak bisa mengandalkan ini. Yodir berencana ingin membeli petasan untuk merampok. Bos langsung memberi peluru padanya. Apakah kamu bisa? Sangat menarik. Kamu coba petasan kecil ini. Sangat kuat. Yodir menghidupkan petasan itu. Tiba-tiba, memicu bom nuklir. Yodir melihatnya. Bos tidak berbohong. Membawa peluru tersebut pergi. Yodir sampai ke sebuah bar. Mengancam semua orang untuk memberikan gambar tur Grand Canyon 30 tahun lalu. Jika tidak akan mati bersama. Tetapi setelah polisi datang, tidak takut, karena yang dibawa Yodir adalah tangki kotoran, bukan peluru. Kemudian Yodir bekerja di sebuah taman bermain. Dia ketemu Jill di sini, agar disukainya. Yodir sengaja mencuri mobil second, dan mengatakan ini adalah mobil mewah. Tetapi Jill tidak peduli, malah sangat suka. Kemudian Jill berkata, dia juga anak asuh. Orang tua angkat saat bermain di Grand Canyon. Kehilangan anaknya, dan mendapatkannya. Setelah Yodir mendengarnya, begitu paskah. Tetapi Jill berkata dia masih ada seorang abang. Abis sudah. Pas lagi. Kemudian Yodir mendapatkan daftar nama dari perusahaan saat itu. Melalui alamat dari daftar, mencarinya. Kemudian seorang paman memberitahu Yodir, mungkin ada seorang fotografer, pernah memotret orang tuamu.
Jadinya Yodir pergi mencari fotografer itu. Tidak terpikir, fotografer malah mengurung Yodir di ruang bawah tanah. Bagaimanapun tidak bisa keluar. Untung polisi tiba tepat waktu. Yodir tertolong. Dan ternyata, Yodir benaran menemukan sebuah foto mirip orang tuanya, tetapi tidak terlihat wajah jelasnya. Tidak berdaya, Yodir harus terus mencari penghasilan. Kali ini dia mendapat pekerjaan membersihkan sekolah. Tetapi baru hari pertama kerja, gas beracun di laboratorium bocor. Pria tua menyelamatkan semua orang, malah memberitahu bahwa Yodir yang menyelamatkan mereka. Yodir sedikit bingung, diwawancarai media. Tetapi Yodir jujur, berkata dirinya bukan pahlawan. Sebenarnya pria tua. Malamnya, sekelompok gangster datang ke rumah pria tua. Tidak peduli apapun, masuk langsung asal menembak. Seluruh keluarga pria tua meninggal. Besoknya, polisi memberitahu Yodir, pria tua itu dulu adalah bos gangster. Dia menjadi saksi palsu, menyembunyikan nama aslinya. Karena semalam Yodir memperlihatkan foto pria tua saat diwawancara. Musuhnya menemukan dia. Yodir menyadari, ternyata dia yang merugikan pria tua. Dia bilang ke pria tua, "Saya mengira kamu ingin saya menemukan orang tua. Ternyata karena kamu tidak berani masuk layar." Tiba-tiba, pria tua bangun. Ternyata polisi menyuruh pria tua pura-pura mati. Dengan begini, kedepannya tidak ada orang yang cari masalah lagi. Yodir lihat, langsung memutar badan dan lanjut cari orang tua. Tetapi saat menyetir, tiba-tiba bensin habis. Jadi langsung cari kerjaan di peternakan buaya ini saja. Kali ini Yodir menjadi pelatih buaya. Baru saja mau menampilkan pertunjukan melarikan diri dari mulut buaya. Tidak terpikir, baru saja meletakkan kepalanya, langsung digigit buaya. Kemudian melemparnya keluar. Penontonnya mengira ini pertunjukan asli, pada tepuk tangan. Tetapi ini membuat pemilik peternakan takut, meminta Yodir jangan melakukannya lagi. Tiba-tiba Yodir teringat marga ayahnya. Di dalam daftar nama terdapat satu orang yang semarga. Kemudian Yodir mencari rumah orang itu. Ternyata, itu memang benar rumahnya, tetapi sudah tersita lama, tidak ada orang yang tinggal. Kemudian tetangga memberitahu Yodir, keluarga ini sudah lama pindah. Di malam hari, Yodir benar-benar kecewa. Rumah sudah ketemu, tetapi tidak ada orang. Saat melihat bulan, dia tiba-tiba teringat, sebenarnya dia mempunyai sebuah rumah, yaitu Brandy. Yodir bergegas kembali mencari Brandy. Tetapi di tengah jalan ada seorang pria menghalangnya. "Ada apa? Kenapa pulang lagi? Brandy akan segera menikah denganku." "Sebenarnya dia sudah ketemu orang tuamu dari dulu. Hanya saja tidak beritahu kamu. Karena ingin kamu pergi jauh, biar bisa menikah denganku." Tetapi Yodir tidak percaya. Pria ini mengeluarkan surat dari Brandy. Di atasnya tertulis jangan tunjukkan ke Yodir. Yodir melihat ini, benar-benar kehilangan harapan untuk segalanya. Mencari pekerjaan membersihkan toilet, ingin melewati seumur hidupnya begini saja. Tetapi gaya rambut Yodir ini memiliki keunikan. Bos memintanya untuk mengikuti pertunjukan bakat. Ingin dia mengarang cerita saja. Tidak terpikir, Yodir menceritakan pengalamannya semua. Ratingnya langsung melonjak, menjadi seorang selebriti internet. Untuk memperbagus program, tim program ini segera menelepon Brandy, menanyakan apa yang terjadi. Ternyata orang tua Yodir sudah meninggal karena kecelakaan saat pergi berwisata. Rahasia di dalam surat itu adalah ini. Brandy terus meminta Yodir pulang melalui telepon. Dia sudah lama menunggunya. Kali ini Yodir sudah terkenal, sampai ada majalahnya khusus menulis biografi Yodir. Tetapi saat Yodir diwawancarai, Yodir tiba-tiba mendengar kata yang sering diucapkan ibunya. Tanpa lama-lama, dia langsung mendatangi rumah wanita itu, dan akhirnya bertemu dengan orang tua kandungnya. Tetapi orang tuanya tidak ada rasa senang saat bertemu anak mereka, malah mengatakan, "Dulu merasa kamu itu pengacau, jadi sengaja membuang kamu." Yodir sangat marah, langsung menendang rak buku. Dengan sedih mendatangi jembatan, ingin bunuh diri. Brandy tiba tepat waktu, membujuk Yodir. "Bukan mereka yang meninggalkanmu, tetapi kamu yang meninggalkan mereka. Kalau kamu tumbuh besar bersama mereka, kamu bukanlah kamu yang sekarang. Saya suka padamu, pulanglah bersamaku. Saya ingin menikah denganmu, memiliki banyak anak." Saat Yodir tidak memperhatikan,
Polisi berhasil mengikat Yo Dirk. Dia melakukan lompat bungge gratis. Saat Yo Dirk buka mata, sudah menjadi orang India. Pria tua ingin menjadi ayah angkatnya. Pemilik peternakan ingin menjadi ibunya. Dengan begini, Yo Dirk juga sudah memiliki keluarganya sendiri. Sebenarnya sepanjang jalan ini yang dicari Yo Dirk bukan orang tua, tetapi pertumbuhannya sendiri, dan pengalamannya sendiri. Banyak orang mengeluh tentang diri sendiri. Kehidupannya sangat biasa, jika dipikirkan baik-baik. Sebenarnya di jalan kamu ini, ada banyak hal yang tidak berwujud. Senantiasa menemanimu. Contohnya, cara berpikir, cara menilai hidup, kemampuan menahan kegagalan. Bukankah itu semakin membuatmu kuat? Baiklah, ceritanya sudah selesai. Ikuti Dummy Fan. Jangan khawatir tidak ada tontonan. Sampai jumpa.